Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah dan segala nikmatnya. Shalawat beriring salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, waktu bergulir tiada henti. Dari yang dulu kita kecil, menginjak kanak-kanak, remaja, dan suatu saat akan mengalami masa dewasa, di mana pada masa dewasa itu ada akil balik, di mana setiap orang itu dibebani sebuah mukallaf, di mana dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Kita tidak bisa titip tanggung jawab tersebut kepada pihak lain. Dan ini yang menjadikan kita untuk menjadi ra'in an ra'iyati. Karena apa? Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bahwa setiap kamu itu adalah seorang pemimpin, dan pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan inilah yang menjadi landasan kita bersama, bahwa apa yang kita miliki itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Bahwa amanah yang kita miliki, baik dari segi komunitas, baik dari keluarga, itu akan ada laporan pertanggungjawaban atas peran yang kita lakukan. Sebagaimana ketika peran ibu, ketika ibu tersebut dimakalkan dalam hadis Rasulullah, bahwa ketika sahabat Rasul menanyakan kepada Rasul, siapakah yang pertama kali aku hormati? Rasul jawab, ibumu. Dan ini jawaban sampai 3 kali. Hal ini menjadi renungan kita bersama. Kenapa Rasulullah SAW memberikan penghormatan kepada seorang ibu itu berlipat ganda dengan sampai 3 kali lipat, mengingat akan peran dan tanggung jawab seorang ibu dalam proses reproduksi. Karena ibu jualah yang menentukan apakah dia akan melaksanakan tugas reproduksinya ataukah tidak, ataukah pending. Kalaupun misalkan hari ini pernikahan dini yang direfleksikan dengan pengajuan dispensasi kepada P2 TP2A di tiap-tiap daerah, ketika para cantim yang kurang daripada 19 tahun minimalnya pending reproduksi. Untuk apa? Untuk persiapan kematangan dalam proses kehamilan nanti sebagai dari tugas reproduksi seorang perempuan. Yang perlu diingat di sini, bahwa anugerah Allah ketika perempuan diberikan tetesan ovum yang akan siap dibuahi oleh tetesan-tetesan sperma, itu
menjadi sebuah rahasia ilahi. Bagaimana tidak? Secara logika itu bisa terjadi, tapi secara fakta Allah lah yang menentukan. Disinilah peran seorang ibu bagaimana untuk menentukan dirinya, bagaimana seorang ibu bisa melaksanakan proses reproduksi itu dengan persiapan. Karena berbagai ala rintang ketika tugas reproduksi itu dilaksanakan oleh seorang perempuan, dan perempuan itu nanti akan menjadi seorang calon ibu yang bertanggung jawab atas pengasuhan dari dalam kandungannya. Dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14, Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Allah memerintahkan kepada kita semua, wahai segenap umat manusia, hendaklah kamu menghormati kedua orang tuamu. Kedua orang tuamu lah yang mentakdirkan kita untuk hadir di negeri ini, untuk hadir di dunia ini, untuk melaksanakan amanah kehidupan ini, bahwa kehidupan ini bukanlah sebuah kebetulan, tapi kehidupan ini adalah sebuah anugerah yang mesti dijalani. Dan dalam perjalanannya itu bak misteri yang selalu menjadi teka-teki yang ingin sekali manusia untuk merajuti perjalanan yang sangat indah ini. Dan tak lupa dalam ayat ini juga melanjutkan, ibumu hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Jadi ketika bicara dhamir ha lil mudzakkar, ini menunjukkan bahwa proses reproduksi itu tidak akan terjadi tanpa ada pihak lain, yakni laki-laki sebagai penyumbang tetesan sperma yang dipertemukan dengan tetesan ovum tersebut. Disinilah ketika ayat ini kita pahami secara tekstual, secara gramatikal, ini bisa menjadi sebuah referensi bahwa tugas reproduksi ini menjadi tanggung jawab pihak calon ibu dan calon ayah, karena keduanya bertanggung jawab untuk proses pembentukan janin yang akan menjadi calon bayi yang dititipkan dalam kandungan seorang perempuan. Disinilah persiapan dalam proses kehamilan ini, bahwa nutrisi seorang calon ibu hamil itu sudah harus dipersiapkan, ya. Karena apa? Karena ibu hamil selama 9 bulan ini adalah proses perjuangan yang tiada siaran ulang. Karena apa? Karena waktu ketika sudah masuk 5 bulan tidak mungkin kembali menuju waktu
waktu 1 bulan atau selanjutnya. Disinilah peran penting para cantin, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, berliterasi bersama secara kesehatan, bagaimana mereproduksi secara baik dan sehat. Baik dan sehat ini bagaimana? Karena kalaupun bicara kesehatan, kita membutuhkan ketenangan. Karena ketika calon ibu ini ataupun perempuan yang akan melaksanakan kegiatan reproduksi ini dibutuhkan nutrisi yang maksimal, dari kandungan gizi yang seimbang, ini dapat berpotensi baik dalam proses kehamilannya nanti, sehingga proses kehamilannya bisa dapat berjalan dengan lancar, yang pastinya dengan dukungan orang yang terdekat, yakni seorang suami, calon ayah yang akan ikut bersama dalam pengasuhan setelah periode 9 bulan menuju pemenuhan 1000 HPK pertama bagi calon bayi. Dan disinilah kita menerapkan bersama bagaimana kita mengimplementasikan kandungan gizi seimbang dalam menu kita untuk kesehatan intelektual kita, untuk kenyamanan ibadah kita, dan untuk keberlangsungan hidup kita yang panjang dan bermanfaat di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat Hari Gizi Nasional, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.